Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Pradana Putri, Prodi Kesehatan Masyarakat, kelas mata kuliah jurusan A, angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu etika dari keperawatan. Namun sebelumnya kita harus mengetahui apa sih etika itu. Etika adalah suatu peraturan atau norma yang biasa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang serta suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Nah, selanjutnya apa itu keperawatan? Jadi, keperawatan adalah suatu profesi yang berorientasi pada pelayanan kesehatan dengan segala perencanaan atau tindakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika keperawatan adalah suatu sikap etis yang harus dimiliki oleh seorang perawat sebagai bagian integral dari sikap hidup dan mengemban tugasnya sebagai seorang perawat dengan menerapkan norma-norma etis keperawatan dalam kehidupan profesi dan kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya etika, keperawatan juga memiliki kode etik, yaitu suatu pernyataan komprehensif dari profesi yang memberikan tuntutan bagi anggotanya dalam melaksanakan praktek keperawatan, baik yang berhubungan dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, diri sendiri, dan tim kesehatan lain. Tujuan kode etik keperawatan yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan mutu profesi sesuai dengan bidang pengabdiannya. Nah, kemudian fungsi kode etik keperawatan. Yang pertama, membantu masyarakat untuk mengetahui pedoman dalam melaksanakan praktek keperawatan. Yang kedua, memberikan dasar dalam mengatur hubungan antara perawat, pasien, tenaga kesehatan lain, masyarakat, dan profesi keperawatan. Yang ketiga, memberikan dasar dalam menilai tindakan keperawatan. Dan yang terakhir, menjadi dasar dalam membuat kurikulum pendidikan keperawatan. Dasar etika keperawatan. Yang pertama, advokasi, yaitu melindungi klien atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keselamatan praktik yang tidak sah, yang tidak kompeten dan melanggar etika yang dilakukan oleh siapapun. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan yang dilakukan dan dapat menerima konsekuensi dari tindakan tersebut. Yang ketiga, loyalitas, yaitu suatu konsep yang berbagai segi meliputi simpati, peduli, dan berhubungan timbal balik terhadap pihak yang secara profesional berhubungan dengan perawat. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam etika keperawatan. Yang pertama, prinsip kemandirian. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan membuat keputusan sendiri, sehingga perawat haruslah menghormati klien. Prinsip yang kedua adalah berbuat baik. Prinsip ini menuntun perawat untuk melakukan hal yang baik sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan dalam melakukan pelayanan keperawatan. Prinsip yang ketiga adalah keadilan. Nilai ini direfleksikan ketika perawat bekerja sesuai ilmu dan kiat keperawatan dengan memperhatikan keadilan sesuai standar praktik dan hukum yang berlaku. Yang keempat adalah tidak merugikan, berarti perawat dalam memberikan pelayanan tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis terhadap klien. Kemudian
Kemudian prinsip yang kelima adalah kejujuran. Prinsip ini berarti menuntut perawat agar setiap informasi yang diberikan akurat, komprehensif, dan objektif. Kemudian prinsip menepati janji, yaitu perawat harus memiliki komitmen menepati janji profesi dan menerapkannya dalam melakukan pelayanan keperawatan. Kemudian prinsip kerahasiaan. Kerahasiaan berkaitan dengan informasi klien, harus dijaga kecuali dalam keperluan pengobatan, upaya peningkatan kesehatan atau permintaan pengadilan. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam berbagai kondisi tanpa terkecuali. Adapun bentuk pelanggaran dalam kode etik keperawatan, yang pertama, lalai menjalankan kewajiban terhadap pasien, yang kedua, tidak memberikan perawatan sesuai SOP, yang ketiga, tidak memberikan informasi secara jelas, yang keempat, tidak menjaga kerahasiaan informasi pasien, dan yang terakhir, tidak berlaku adil kepada pasien. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.